Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fata di channel Studi TV. Pada kesempatan kali ini, mari kita simak pidato luar biasa dari Ketua Umum Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWILS, yaitu Bang Haji Rhoma Irama, terpilih sebagai Ketua Umum PWILS Pusat. Beliau berceramah banyak hal. Satu di antara isi ceramahnya adalah menyinggung tentang adanya hurufat-hurufat Ba'alawi, dominasi hegemoni, klaim-klaim dari oknum Ba'alawi yang mengatakan bahwa Indonesia adalah bintu Tarim, adalah miliknya Tarim. Seolah-olah Indonesia ini adalah bagian tak terpisahkan dari kota Tarim. Padahal ini berbeda, dan Bang Haji Rhoma Irama menegaskan tidak boleh ada pengklaiman dari oknum siapapun yang mengatakan bahwa Indonesia adalah milik orang luar negeri. Tidak boleh, karena Indonesia ini adalah milik kita bersama, milik bangsa rakyat Indonesia. Termasuk dari pengklaiman oknum Ba'alawi yang mengatakan adalah bintu Tarim, itu adalah tidak benar dan harus dilawan narasi itu. Termasuk juga bagaimana dulu Bang Haji Rhoma Irama menjadi muhibbin, menjadi pengikut setia dari oknum Habib, bahkan rela kemudian memberikan sesuatu, memberikan hartanya, kasih sayangnya berupa harta materi. Oknum-oknum Habib saat itu memanfaatkan Bang Haji Rhoma Irama, katanya. Itu diceritakan panjang lebar di ceramahnya. Termasuk juga bagaimana gerakan-gerakan agar tidak menjadi budak dari Ba'alawi, itu juga dijelaskan dalam ceramah Rhoma Irama. Nah, apa aja selain dari yang saya sebutkan itu, mari kita simak langsung ceramah dari Bang Haji Rhoma Irama yang saat ini sebagai Ketua Umum PWILS Pusat. Nah, untuk selengkapnya mari kita simak dalam video berikut ini. Dari awal, karena PWILS ini satu-satunya organisasi massa, organisasi Islam yang peduli dengan untuk menjaga kehormatan marwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu-satunya organisasi yang peduli untuk di Indonesia ini tidak ada kuburan-kuburan palsu yang akan mengubah sejarah bangsa Indonesia ke depan. Karena PWILS ini satu-satunya organisasi yang peduli menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari rencana hegemoni teman-teman kita para Ba'alawi yang begitu TSM, terstruktur, sistemik, masif, mau menguasai Indonesia. Ini indikator-indikatornya nggak perlu dijelaskan di sini karena sudah sangat terang benderang sebagaimana terangnya matahari siang hari ini. Itulah yang menyebabkan saya terpanggil oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang sungguh menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Saya terpanggil. Kenapa ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar? Kemungkarannya telah jelas. Sebagaimana tadi kita utarakan, berbagai macam kemungkaran dipertontonkan di hadapan umat Islam, di hadapan bangsa Indonesia. Bagaimana khurafat-khurafat yang merendahkan marwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kalau ada orang yang mengatakan saya mi'raj, pernah mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu sudah merendahkan Rasulullah. Karena hanya Rasulullah SAW yang diizinkan mi'raj ke Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada satu orang mengatakan saya mi'raj ke Sidratul Muntaha, jangan banyak-banyak, satu kali saja. Ini sudah menghina Rasulullah SAW, apalagi 70 kali sehari. Sebulan berapa ribu kali itu. Merendahkan Rasulullah. Kalau ada orang mengatakan, saya bisa memadamkan api neraka, ini menghina Rasulullah SAW, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beraninya mengatakan itu, saya bisa memadamkan neraka. Hinaan terhadap Allah, hinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemusyrikan yang mereka lakukan. Ada orang mati, kalau ditanya man rabbuka, katakan Habib Abdullah. Man nabiyuka, Habib Abdullah. Kemusyrikan yang nyata. Kalau Anda punya hajat, punya maksud, ini pasang saja foto Habib, minta sama Habib. Masya Allah, apakah antum nggak lihat, hai umat Islam, hai bangsa Indonesia, kemusyrikan yang mereka ajarkan di tengah-tengah umat Islam? Belum lagi pendawiran. Wallahil azim, banyak pengusaha-pengusaha yang telah tersadarkan dengan adanya PWI. Banyak pengusaha yang tersadarkan dan bicara sama saya. Wallahi, terakhir kemarin ada pengusaha besar bicara sama saya, Bang Haji, sekarang saya hidup tenang. Kenapa? Sejak ada PWI saya tenang hidup, Bang Haji. Sebelumnya Masya Allah, sepanjang tahun Bang Haji saya dirongrong sama Mbak Alawi. Itu subuh-subuh saya buka pintu rumah, udah kumpul Habib. Saya tanya, kamu dari mana? Dari mana? Ada yang dari Gresik, ada yang dari Cirebon, ada yang, Masya Allah, ada apa? Nah, ada proyeknya, orang minta duit, enggak kecil, 15 juta, 10 juta, 100 juta. Saya mau ngumpet, Bang Haji, takut juga, ya Allah, ntar gue kualat sama Nabi ini. Luar biasa doktrinnya. Saya mau bersembunyi, ya Allah, nanti saya nggak dapat syafaat. Akhirnya saya nongol juga. Masya Allah, berat jiwa saya. Sampai ada yang begitu. Karena ancaman mereka, ini buat Nabi. Kalau nggak dapat syafaat kalian, nggak masuk surga kalian. Ada lagi yang menyesatkan, walaupun kamu ibadah tunggang-tungging, kalau nggak cinta sama Habib, nggak bakal masuk surga. Walaupun kamu sholawat, ribuan sholawat, kalau nggak sayang sama Habib, nggak bakal masuk surga. Ini doktrin-doktrin yang menyesatkan. Siapapun umat Islam yang diam, bangsa Indonesia yang diam, Masya Allah. Itu dalam soal akidah, dalam soal dawir-dawir. Banyak yang teraniaya dan demi ada PWI, mereka merasa sudah terbebaskan. Alhamdulillah Bang Haji, sekarang kalau mereka datang gua usir.
Ini PBB telah mencerahkan mereka. Nah kemudian bahwa mereka mau menjajah Indonesia ini pun bukan hoax, terang benderang di media sosial. Apa tujuan membuat kuburan-kuburan palsu? Untuk mengesankan kepada anak cucu kita, lihat loh, Indonesia ini Ba'alawi udah ratusan tahun di sini. Yang nyebarin Islam di sini Ba'alawi, kalau enggak lu masih nyembah pohon. Masya Allah, di Telikung itu Wali Songo. Kemudian dia simpangkan sejarah NU, disimpangkan sejarah Wali Songo, disimpangkan sejarah Indonesia, pahlawan-pahlawannya diklaim mereka. Dan pada akhirnya mereka mengatakan Jawa pintu tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Siapa yang gak marah? Kalau punya rasa nasionalisme, siapa yang gak marah? Antum marah nggak? Kenapa marah? Mau dijajah. Astaghfirullahalazim. Ini teman-teman saya nanya, kenapa? Itulah sebabnya saya bersimpati sama perjuangan Wali Songo Indonesia. Maka saya katakan PWI ini harus terus diperlebar, harus eksis di tiap kelurahan di Indonesia. Kenapa? Mereka ini sudah berakal di kalangan umat Islam yang tidak mampu mengantisipasi doktrin mereka. Tapi kita ini tengah berjuang fisabilillah. Maka pertama yakinilah, tanamkan niat yang lurus lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tanamkan itu. Salatku, ibadahku, hidupku, perjuanganku, motivasinya lillahi ta'ala. Tidak boleh ada tendensi lain selain lillahi ta'ala. Yang kedua, luruskan hati kita untuk menjunjung tinggi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Niatkan, tanamkan itu lillahi ta'ala, menjaga marwah kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan caranya bagaimana? Tetap mengacu kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan dalil, dengan ilmu, bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalau mereka pakai caci maki, kita pakai bahasa cinta. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harithun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ini akhlak Nabi. Kita berjuang untuk membela Nabi, maka harus menggunakan akhlak Nabi di dalam perjuangan. Sungguh telah datang seorang Rasul dari bangsamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau berat atas penderitaan umatnya.
Haritun alaikum, ingin kalian umat yang bahagia selamat dunia akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang beriman beliau sangat mencintai, sangat kasih sayang. Kalau kita mau membela Allah dan Rasulnya, maka pola perjuangannya pun harus searah dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa kita mau berjuang? Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Shadaqallahul azim. Katakannya Muhammad, apabila bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, teman-temanmu, perniaga harta yang engkau usahakan, perniagaan yang engkau takut ruginya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu diami itu, kalau itu semua kamu cintai melebihi Allah, melebihi Rasulullah, melebihi berjuang di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, tunggu sampai Allah menurunkan perintahnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang fasik. Allah melarang kita untuk mencintai siapapun dan apapun yang kita miliki melebihi cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada berjuang di jalan Allah. Kenapa? Semua yang kita miliki ini berpisah. Betul. Semua ini pinjaman. Bahkan diri kita sendiri pinjaman, bukan milik kita. Betul. Jangankan harta, jangankan jabatan, jangankan istri, diri kita pun pinjaman. Jangan cinta itu semua melebihi cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada dalam jihad fisabilillah. Maka berjuang di jalan Allah tentunya proporsional. Ya, kalau di zaman damai, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wa izil hasanah. Dulu di zaman Nabi, dakwah di dalam kondisi perang. Siapa yang memerangi beliau? Kafir-kafir Quraisy. Menyerang umat Islam, membunuh umat Islam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum. Kamu boleh berperang di jalan Allah kalau kamu diserang. Artinya apa? Allah memerintahkan umat Islam untuk defensif, bukan ofensif, membela diri, bukan menyerang. Dalam kondisi defensif pun, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan keterlaluan. Nah, ini perintah Allah di zaman pertempuran Nabi dulu melawan kafir Quraisy. Nah sekarang di Indonesia zaman merdeka ada orang Islam berantem orang Islam, boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Salah.
Nah ini harus direnungkan, harus dipikirkan. Makanya kita PWI harus melihat para muhibbin Ba'alawi itu adalah orang-orang yang harus kita rangkul, kita sadarkan. Orang-orang yang harus kita cintai untuk disadarkan, untuk tidak dijadikan sapi-sapi perahan oleh kaum Ba'alawi, untuk tidak dijadikan benteng-benteng, tidak dijadikan budak-budak oleh kaum Ba'alawi. Jadi jangan benci muhibbin. Ulurkan tangan kita, cinta kita, sadarkan mereka. Makanya kalau Rizik Syihab bilang, asah golok, asah parang, ini jelas provokasi untuk mengadu domba umat Islam yang notabene bangsa Indonesia. Maka saya katakan, asah otak, asah iman, asah akhlak. Ini PWI harus seperti itu. Asah otak, asah akal, asah ilmu, asah akhlak. Karena hanya dengan akal kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Hanya dengan akal kita bisa melihat yang benar dan yang salah. Asah iman. Hanya dengan iman kita bisa hidup selamat, bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin. Wama hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Enggak ada kesenangan dunia ini kecuali ghurur, semu, sesaat, fana, habis. Dan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan kalau kamu tahu. Maka perjuangan manusia semua harus berorientasi kepada akhirat. Amin. 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 Allahu Akbar. Man kana yuridul harthal akhirah nazid lahu fi harthih wa man kana yuridul harthad dunya nutihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang bertanam ladang akhirat akan aku tambahkan ladang dunia. Tapi barang siapa yang menanam ladang dunia, aku berikan dia dunia, di akhirat enggak dapat apa-apa. Oleh karena itu tekadkan perjuangan wali songo laskan sabilillah untuk mencari ridha Allah, mencari ridha Rasulullah. Orientasi kita menuju jannatullah. Nanti Allah akan tambahkan duniamu. Kalau orang berorientasi kepada akhirat, dia melihat musuh seperti melihat kekasih. Oh, asik nggak? Kalau kamu melihat musuh dengan kebencian, maka dadamu akan terbakar. Lo nggak akan enak tidur, nggak akan enak makan. Lo punya bini juga nggak enak. Kalau di dalam kita, dada kita penuh dengan kebencian, kemarahan. Inilah yang dilakukan Rasulullah. Maka saya katakan, ayo acuannya kepada perjuangan Rasulullah. Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazan ridal khairan fadhi min hawlik. Dengan rahmat Allah, hati Nabi itu lembut terhadap musuh-musuhnya. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Sanggup. Dengan rahmat Allah, hati Nabi itu lembut kepada musuh-musuhnya. Walau kunta fazan ghalil qalbi lan fadhi min halik. Kalau kamu keras hati, sombong,
mereka akan lari dari kamu. Maka fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka, mohonkan ampun kepada Allah. Ini dicontohkan oleh Rasulullah. Musim ini sih buat Ba'alawi ini kan, dia ngaku-ngaku Nabi sih ini. Ya. Rasulullah ketika dipersekusi di Taif, dilemparin batu, Jibril alaihissalam marah. Ya Rasulullah, angkat tangan meminta mereka diazab oleh Allah. Saya akan jadi eksekutor. Saya himpit mereka dengan 2 buah bukit. Tapi Rasulullah mengangkat tangan, Allahumma hdi qaumi fahinahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku, mereka nggak mengerti. Mestinya nih Ba'alawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi, mestinya akhlaknya kayak Nabi. Jangan marah kalau orang mengkritik. Betul? Betul. Betul. Kalau ada ngeritik, doain beb, ya Allah, mohon maaf. Bukan dimaki-maki, bukan dicaci maki, bukan begitu, beb. Doa. Wasyawirhum fil amr, ajak musyawarah, beb. Ini perintah Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka, doakan mereka agar dapat hidayah. Mereka mestinya begitu. Kalau mereka ngaku cucu Nabi. Kalau dikritik marah, kayak Nabi nggak? Ya. Kayak Nabi kayak Abu Jahal. Ya. Emang dia. Ini contoh kan. Kalau Nabi dicaci maki marah nggak? Ya. Dipersekusi marah nggak? Ya. Kalau Abu Jahal marah nggak dicaci maki? Marah. Ngamuk. Ngamuk, bedok keluar. Nah inilah, Masya Allah. Makanya melihat muhibbin, jangan seperti melihat musuh. Jangan, mereka orang-orang yang harus disadarkan, diyakinkan. Makanya ud'u bil hikmah, dengan dalil, dengan ilmu. Itu ladang dakwah kita. Muhibbin itu ladang dakwah kita. Jangan pandang mereka musuh kita. Masya Allah. Kasihan mereka. Dan mereka diadu domba. Asah kolok. Itu serikat monyet itu. Organisasi monyet, jenderal monyet, ini kan adu domba namanya. Betul nggak? Betul. Kalau begini nih, asah pedang, para habaib asah pedang, itu mendingan dikit. Yang disuruh ngasah pedang para habaib. Hei Ba'alawi, ayo semuanya asah pedang, masih mendingan dikit. Yuk kita lawan nih bangsa Indonesia, itu keren. Ini yang biasanya suruh asah golok pribumi umat Islam, suruh ngelawan pribumi umat Islam, dia tolak pinggang. Iya. Adu domba, adu domba. Maka saya katakan, asah otak, asah iman, asah akhlak, asah PWI harus lakukan itu. Tunjukkan akhlakul karimah di dalam perbedaan pendapat. Makanya Allah SWT mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Yang nggak boleh tuh bercerai-berai. Berbeda pendapat boleh. Madzhabul arba'ah, Imam Hambali,
Maliki, Syafi'i, Hanafi. Beda pendapat, tapi nggak firaq, nggak pecah. Boleh beda pendapat, tapi jangan pecah. Nah makanya perbedaan ini harus kita jadikan ladang dakwah. Ya, kita harus menyadarkan muhibbin dan sekaligus menyadarkan para habaib. Kalian itu bukan cucu Nabi, alafu bebalafu. Nih, lihat nih. Sejarahnya lihat nih. Manuskrip, coba tolong dilihat. Tes darah yuk. Nah. Kan ente dulu, Beb, yang bilang, ayo, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku Nabi? Coba tes DNA. Nanti ketahuan tuh. Yang cucu Nabi asli sama yang palsu. Sebelum ada polemik kan ente ngomong begitu, Beb. Sebelum ada polemik. Begitu ada polemik, kabur. Oh, tes DNA haram. Jadi kita bukan benci sama Habib, jangan. Salah kita. Siap. Dia benci kita, kita benci dia sama gilenya kita. Sama jeleknya.